Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mengerjakan tugas pemrograman terstruktur. Saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317051040 akan mengerjakan soal nomor 1 yaitu parsing string infix. Lalu ada Rahayu Indah Lestari dengan NPM 23170573 yang akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu konversi infix to postfix. Lalu kemudian ada Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109 yang akan mengerjakan soal nomor 3 yaitu evaluasi aritmatika. Jadi di bool is operator ini untuk mengecek apakah X adalah salah satu dari operasi aritmatika berikut yaitu plus, bagi, kali, modulus, dan min. Jika X adalah dari hasil dari ini akan menghasilkan nilai true. Kemudian ada bool is parenthesis. Bool is parenthesis ini untuk mengecek apakah X adalah buka kurung atau tutup kurung. Jika salah satu dari itu, maka akan menghasilkan nilai true. Kemudian string parse infix ini variabel result ini untuk menyimpan hasil akhir dari parsing infix, variabel length untuk mengecek panjang dari untuk melihat untuk panjang dari string infix. Kemudian variabel infix tag itu digunakan untuk membantu memformat string infix. Dimulai dari sini, jika infix dimulai dengan min dan buka kurung, maka akan menambahkan min 1 kali ke dalam stack untuk menangani kasus negatif. Loop dari karakter kedua hingga terakhir, jika karakter adalah spasi, maka akan mengabaikan atau lanjut di continue. Kemudian jika karakter adalah min,
dan karakter sebelumnya adalah operator, maka akan menambahkan min 1 bintang, min 1 kali untuk menangani negatif. Kemudian jika karakter adalah digit, is digit ini untuk angka 0 sampai 9, maka akan menambahkan karakter ke dalam stack. Kemudian jika karakter sebelumnya adalah buka kurung dan karakter sekarang adalah min, maka akan menambahkan min tanpa perubahan. Kemudian jika karakter adalah buka kurung, maka akan menambahkan buka kurung dan spasi setelahnya. Ini akan mendapatkan spasi setelahnya. Kemudian jika karakter adalah tutup kurung, maka akan menambahkan spasi sebelum dan tutup kurung setelahnya. Kemudian jika karakter adalah operator lain, maka akan menambahkan spasi di sekitarnya. Kemudian di sini untuk while ini untuk mengambil semua karakter dari stack lalu digabungkan ke dalam result. Jadi result plus sama dengan A, lalu akan di pop. Kemudian membalikkan string hasil, karena urutan di stack terbalik, balik string result agar sesuai dengan urutan fix asli yang telah diformat. Kemudian di fungsi inMain ada input ini untuk menyimpan input yang diberikan oleh pengguna, kemudian ada infix untuk menyimpan ekspresi infix tanpa spasi, kemudian ada result menyimpan hasil akhir dari parsing infix. Langkah-langkahnya menggunakan getLine itu untuk membaca satu baris input dari pengguna, kemudian menghapus spasi dari input. Loop itu untuk melalui setiap karakter dari input dari char A sama dengan input. Jika karakter bukan spasi atau A tidak sama dengan spasi, maka akan menambahkan karakter ke string infix. Kemudian di sini akan memanggil fungsi parse infix dengan string infix yang telah dihapus space-nya dan disimpan hasilnya ke result. Kemudian ada cout result and itu untuk cetak hasil result ke layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal Petruk Infix Postfix dari mata kuliah pendidikan terstruktur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahel Lestari dengan MPM 2317051073. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari soal nomor 2. Adapun penjelasannya, yang pertama itu di sini kita mendeklarasikan fungsi bold, vector, string, dan integer. Selanjutnya, fungsi ini digunakan untuk program deklarasi. Terus selanjutnya itu kita terdapat fungsi main, yaitu untuk membaca input pengguna, memproses, dan menampilkan hasil dalam bentuk postfix. Selanjutnya itu ada fungsi check untuk memeriksa apakah sebuah karakter ada dalam vektor karakter tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi check string yang merupakan
yang dimana fungsi ini dapat memeriksa apakah string ada dalam vektor string tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi remove whitespace yang digunakan untuk menghapus semua karakter selain bilangan, operator, dan tanda kurung. Selanjutnya itu ada fungsi convert to infix, di mana fungsi ini itu digunakan untuk mengkonversi string yang telah diproses menjadi vektor of string yang mewakili ekspresi infix. Selanjutnya ada fungsi set precedence. Di sini fungsi ini digunakan untuk memberikan nilai presidensi untuk operator. Selanjutnya itu ada fungsi convert to postfix. Itu digunakan untuk mengkonversi ekspresi infix menjadi postfix. Selanjutnya itu ada mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini saya Intan Nurlaila akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu terkait evaluasi aritmatika. Jadi diketahui pada problem soalnya itu evaluasi aritmatika bentuk string infix sehingga diperoleh hasil operasinya. Nah, itu contohnya udah dikasih contoh kayak gitu, dimana operasi tersebut akan menghasilkan nilai 58. Terus di sini juga dikasih petunjuk dimana konversi itu terlebih dahulu bentuk infix ke dalam bentuk postfix. Kemudian untuk input, untuk formatnya itu berupa satu baris string infix dengan atau tanpa spasi. Terus kita udah dikasih petunjuk juga untuk constraints-nya itu kita pakai operator kali, bagi, tambah, kurang sama modulus. Kemudian itu juga pakai kurung, terus kemudian juga pakai operan yaitu dengan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, di sini output formatnya nanti itu bakalan jadi satu baris bilangan hasil operasi. Oke, di sini udah ada sampel output 0. Oke. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung aja ke codingannya. Oh ya, untuk penjelasan codingannya itu bakal setelah selesai dari saya ngetik coding ini ya, supaya lebih enak. Pakai main, kita pakai fungsi ball is operator itu untuk ini ya, nanti untuk tahu kalau maaf, ball is operator ini nanti untuk ngecek operator itu nanti akan tadi tambah, bagi, kurang atau apa.
jadi udah selesai. Kita coba running dari codingan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Submit. Running dulu. Klik submit code button. Oke, coba ya. Nah, jadi saya di sini memakai beberapa fungsi untuk menyelesaikan soalnya. Di sini tasknya tidak jelas, selesai semua. Yang pertama itu adalah fungsi isOperator, di mana fungsi ini memeriksa apakah sebuah string atau token ini operatornya ada tambah, kurang, bagi, dan modus. Kemudian selanjutnya itu kita pakai, tadi di soal udah dijelasin, kita untuk kerjain dulu yang str atau infig-nya dulu. Nah, itu jadi di sini Pak, makanya kenapa str to infig, dimana ini nih untuk mengonversi string yang inputnya sebuah vektor yang merepresentasikan ekspresi dalam bentuk infig ya. Kemudian ini tuh fungsi dari string ini tuh menangani dari angka yang negatif, terus juga nanganin spasi. Kemudian di sini juga saya pakai fungsi handle negatif ya, untuk ngecek apa itu tuh tandanya minus untuk nunjukin bilangan negatif dan ekspresi gitu loh. Terus kemudian di sini tuh ada fungsi get precedence, itu tuh untuk ngembaliin loh tingkat prioritas operator, kayak operator kali atau modus tadi itu, yang dimana itu tuh mereka itu memiliki prioritas yang lebih tinggi kan. Jadi kalau kali sama modulus itu tuh lebih tinggi kan kalau di aljabar itu daripada tambah sama kurang. Jadi kalau di operasinya kali itu diduluin gitu, kayak operasinya kali apa bagi itu kan diduluin. Nah itu jadi pakai get fungsi get precedence. Kemudian selanjutnya setelah selesai itu kita baru yang postfix. Nah kemudian yang postfix itu kita pakai ini ya, evaluate dulu, dari evaluasi dari si postfix-nya itu untuk mengevaluasi si postfix ini tuh menggunakan stack untuk digunain perhitungan ini. Kita kan nanti bakal ngitung kan, jadi pakai stack ya ininya. Terus di sini langsung aja. Setelah itu kita pakai ini, ada fungsi main ya. Fungsi main ini tuh untuk membaca input dari pengguna. Jadi kalau mengonversi ini tuh fungsinya untuk mengonversi si tadi si infix, terus handle negatif, terus infix, postfix gitu-gitu. Kemudian kita si out result dari semua ini return. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.